Sudah Kak, gak usah sedih. Hari ini mungkin belum rezeki. Siapa tahu pas berburu besok bisa dapat babi hutannya. Wah, ya ampun, itu kan landak Jawa. Aduh, salah sasaran ini mah. Aduh, nanti kamu tertusuk durinya. Tuh lihat, duri-durinya sudah mengembang begitu. Ya ampun, emang dasar anjing pemburu, gak ada takut-takutnya. Untung gak kenapa-kenapa. Baik anjing maupun landaknya gak ada yang terluka. Syukurlah. Landak Jawa memang sungguh beruntung dianugerahi duri runcing nan tajam, teman. Istimewanya lagi, duri-durinya ini bisa terlepas dari tubuh si landak. Kok bisa? Ya bisa dong. Soalnya pada duri landak terdapat poros berongga dan otot tersendiri, teman. Duri yang lepas tersebut bisa tumbuh lagi loh setelah 2 hingga 4 minggu. Nah, untuk membuktikan seberapa tajam duri landak, Otan mau bikin percobaan. Sudah ada jarum, tusuk sate, dan duri landak, serta daging sapi. Siapa tuh? Ada kakak cantik lewat. Otan samperin. Lah, ini mah Kak Safira, teman lama Otan. Wah, kebetulan. Kak Safira, bantuin Otan dulu yuk sebentar. Tugas kakak sangat mudah. Kak Fira tinggal menusuk daging sapi ini dengan 3 benda tajam yang sudah Otan siapkan. Kita mulai dari jarum ya. Jelas tembus dong ya. Berikutnya, tusuk sate. Tembus juga, teman. Terakhir nih, duri landak Jawa. Wah, dagingnya nempel. Kok bisa ya? Bukan cuma tembus, tapi duri landak juga ternyata bisa membuat dagingnya menempel. Wah. Kenapa ya? Jadi teman, pada ujung duri landak ternyata ada serat-serat halus yang membuatnya bisa menempel pada benda apapun yang ditusuknya. Bahkan ya, karakteristik duri landak yang berserat ini sudah diaplikasikan di dunia kedokteran loh, untuk membuat jarum yang bisa menutup luka pasca operasi dengan sempurna. Cuakep. Kalau kalian masih tidak percaya duri sobat Otan ini sangat tajam, nih Otan buktikan. Gak tanggung-tanggung, Otan akan mengujinya dengan ban mobil. Iya, ban mobil. Durinya sampai nancep gitu. Hebat. Ban mobil yang tebal saja bisa ditembus loh. Luar biasa. Memang tidak salah, bulu tajamnya menjadi pelindung sekaligus senjata andalan sobat si pengerat ini. Widih, rupanya kamu jago berenang ya. Ini adalah pemandangan yang jarang ditemukan, teman, karena landak memang tidak suka berenang. Si bulu tajam ini akan masuk air jika dalam keadaan terdesak dan tidak memiliki pilihan lain saat berusaha kabur dari pemangsanya.
Ngomong-ngomong gak suka air, kok kamu bisa mengapung gitu sih, Sob? Ternyata durinya lah yang membuat Sobat Totan ini tetap mengambang di atas air, teman. Duri landak yang berongga ternyata membuatnya bisa mengapung di air, teman. Jadi kayak spons gitu. Tapi emang pada dasarnya, hewan yang dalam bahasa Inggris disebut Sunda porcupine ini bisa berenang sih. Tuh, lihat aja kakinya. Selain tajam dan kuat, duri Sobat Totan ini juga ringan, teman. Itu karena terdapat rongga udara yang sangat tipis antara keratin yang membentuknya. Itulah yang membuat landak tetap mengambang di atas air dan memudahkannya berenang. Pada bagian luar duri, keratinnya menjadi keras karena udara dan suhu sekitar tubuh, sehingga durinya kuat namun tetap ringan. Teman, tadi kalian sudah lihat kan duri Sobat Totan ini mampu menembus ban mobil? Nah, sekarang Otan mau membandingkan kekuatannya dengan paku kayu dan paku beton. Pertama paku beton dulu ya, kita tancapkan. Lanjut paku kayu. Silahkan kakak cantik, sekarang coba palu durinya ya. Dan lihat kan, ternyata duri landak bisa menembus kayu juga. Sungguh luar biasa kekuatan duri Sobat Totan ini ya. Ketika merasa terancam, duri-duri ini akan mengembang untuk mempertahankan diri. Oh iya teman, bagian leher landak adalah bagian yang paling rawan. Bagian ini menjadi sasaran empuk pemangsanya karena tidak ditumbuhi duri-duri yang panjang. Sekarang kita lihat ketika daerah sensitif ini disentuh. Bulu bagian tubuh belakangnya langsung berdiri dan mengarahkannya ke arah datangnya ancaman. Sobat Totan ini tidak menggunakan durinya untuk menyerang hewan lain loh. Ia akan mendirikan duri-durinya ketika merasa terancam saja. Duri Sobat Totan ini sebenarnya rambut yang mengeras yang terbuat dari protein keratin seperti kuku dan gigi pada manusia. Di alam, landak betina bertugas membuat sarang dengan menggali tanah seperti ini. Keharmonisan mereka tidak terlihat ketika sedang makan. Landak bukanlah hewan yang dapat berbagi ya. Lihat saja, si jantan sedikit pun tidak mau berbagi dengan pasangannya. Dia malah membawa kabur makanannya. Dasar cowok pelit kamu, Sob. Sobat Totan ini termasuk dalam kelas hewan pengerat seperti tikus dan hamster. Jadi, mereka tidak pernah berhenti mengunyah dan terkenal rakus. Santai, Sob. Makannya pelan-pelan aja. Otan gak bakal minta kok. Meski kaki Sobat Totan ini terbilang pendek, namun dia mempunyai kuku yang tajam. Tapi kalian tahu nggak? Kalau jumlah jari pada kaki depan dan kaki belakang landak Jawa ternyata berbeda. Kaki depan ada 4 jari, sementara kaki belakangnya 5. Ngomong-ngomong, kamu udah bilang belum Sob sama yang punya kebun? Pasti belum kan? Aduh.
ada bunga anggrek. Cantik banget. Tapi kok ada yang aneh ya dengan bunga ini? Coba Paman Editor, kasih gambar lebih detail lagi. Ya ampun, ternyata dia adalah sobat otan si mantis orchid, teman. Hai Sob, apa kabar nih? Sob, ditanya kok diam saja sih? Ini loh, Otan lagi ngomong sama kamu. Apa ya? Coba ulang dengan gerakan lambat, Paman Editor. Wih, cakep. Selidik punya selidik. Ternyata si belalang sedang berkamuflase untuk menangkap buruannya, teman. Mantis orchid juga dapat mengeluarkan feromon atau bau layaknya bunga untuk mengelabui lebah. Sedangkan indera penciuman lebah sangat peka. Ia mampu mencium ratusan bau dari beragam jenis bunga. Pada akhirnya, si lebah pun terkecoh dan menjadi santapan si belalang. Malangnya nasib kamu, Sob. Si belalang anggrek ini nekat untuk mendekati sarang lebah. Nampaknya ia belum puas hanya dengan makan satu lebah saja. Ini berbahaya. Ayo para lebah, siaga satu. Wih, si mantis langsung disergap oleh kawanan lebah ini, teman. Belalang anggrek dianggap sebagai ancaman karena dapat memangsa anggota lebah. Sobat otan ini sangat protektif terhadap kawasan sarangnya. So, jangan berani mengusik markas sobat otan ini kalau tidak mau bernasib buruk ya. Memangnya cuaca? Oh iya, sampai lupa. Sobat otan ini adalah lebah madu atau dikenal sebagai Apis mellifera. Mereka memiliki pembagian tugas yang sangat baik dalam satu koloni. Kelompok tugas pertama dinamakan lebah pekerja, teman. Semua lebah pekerja berjenis kelamin betina. Tugas utama mereka mencari nektar bunga. Oh iya, mereka juga memiliki peran yang sangat penting sebagai penyerbuk bunga. Cakep! Sobat otan ini sangat baik dalam bernavigasi, alias mencari arah loh. Mereka dapat mengenali sarangnya melalui feromon yang dihasilkan sang ratu. Tapi kalau pintu dari sarang tersebut kita tutup, kira-kira reaksi mereka seperti apa ya? Otan dibantu Kaliandra akan menutup pintu sarang lebah menggunakan tisu yang diberi air. Lihat teman, para lebah ini sepertinya gelisah dan kebingungan. Maafkan Kaliandra ya Sob, memang dia suka iseng. Tapi kawanan lebah ini tidak mau menyerah begitu saja teman. Dengan menggunakan kaki dan mulutnya, mereka berusaha membuka pintu sarangnya. Berkat kekompakan sobat otan ini, akhirnya mereka berhasil. Cakep! Asik nih, Kaliandra punya permen. Otan juga mau dong, Kak. Loh, Kak, permennya kok malah ditaruh di sarang lebah sih? Bukannya kasih ke Otan? Dijamin deh, lebah-lebah ini gak akan suka. Mereka kan hanya makan nektar bunga saja. Sebentar. Itu kok ada lebah yang tertipu ya? Sob, itu bukan bunga. Itu kan hanya permen dan tidak ada madunya. Oh iya, Otan baru ingat. Si lebah tidak hanya mengkonsumsi nektar bunga saja teman. Dia juga bisa mengkonsumsi gula.
Nah, permen ini terbuat dari gula asli, makanya para lebah suka. Ia akan memakan apa saja yang manis untuk memenuhi kebutuhan mereka, terutama saat masa paceklik. Tapi kalau yang kita kasih pemanis buatan, Sobat Otan ini tetap mau memakannya nggak ya? Nah, kalau gula buatan ini tak disentuh lebah sama sekali, karena bukan terbuat dari gula asli. Si lebah rupanya bisa membedakan mana yang gula asli dan mana yang gula buatan. Cakep! Hentikan! Hei, jangan berantem dong! Waduh, gawat darurat nih teman. Tolong panggilin ambulan dong. Bantuan maksudnya. Jangan diteruskan, Sob. Baikan aja ya, please. Gak bagus loh ditonton sama teman-teman di rumah. Ya ampun. Malah makin menjadi-jadi nih pertarungannya. Hei, cukup. Tidak. Kumbangnya terjatuh ke dalam air. Habislah riwayatmu, Sob. Wah, lihat teman, ternyata kumbangnya masih hidup. Yupi, cepat selamatkan dirimu dari kenangan itu. Maksud Otan dari genangan itu. Kumbang yang satu ini sih hidupnya bukan di taman, tapi di hutan. Ya, ini dia kumbang capit atau kumbang rusa. Mereka mudah ditemukan pada batang-batang pohon yang sudah mati. Eits, jangan panik, jangan gelisah. Capit pada kumbang ini sama sekali tidak beracun. Dijamin 100% aman terkendali ya Sob. Cakep. Walah, Kak Ismi ngapain sih habis gelap-gelapan segala? Nanti cantiknya nggak kelihatan loh. Otan jadi ingat sama Sobat Otan yang muncul kalau cahaya lagi terang banget. Teman di rumah ada yang bisa tebak nggak? Ayo Kak Ismi, kita buktiin sekarang juga. Dengan jarak 60 cm, Kak Ismi akan memancing Sobat Otan ini dengan bantuan sinar lampu. Yaps, meski bukan laron yang Otan maksud, tapi apakah hampir semua serangga tertarik pada cahaya? Cakep! Si kumbang langsung jalan ke sumber cahaya, teman. Nah, kali ini Kak Ismi akan menambahkan filter lampu agar cahayanya berubah menjadi warna kuning. Ngaruh nggak ya untuk bikin si kumbang malah menjauh dari cahaya? Jawabannya, tetot! Salah besar, teman. Meski warna sinar lampunya berubah, tapi ia tetap mengarah pada sumber cahaya. Silau, men! Tingkah unik ini menimbulkan banyak penjelasan dari para ilmuwan. Salah satunya yaitu fenomena fototaksis, yaitu gerak bebas makhluk hidup yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Kumbang termasuk fototaksis positif, atau tingkah laku serangga yang bergerak ke arah cahaya yang dianggap sebagai penunjuk arah. Gimana? Sudah terjawab dong rasa penasaran teman di rumah selama ini? Cakep! Wih, apa tuh yang barusan terbang? Superhero ya? Atau jangan-jangan kecoa terbang? Ih, kabur! Coba kita lihat dalam tayangan lambat. Walah, ternyata kamu, Bang. Teman, sayap kumbang sering dijuluki sebagai sayang terselubung. Dua pasang sayap yang ada di depan atau kulitnya yang terlihat keras ini disebut dengan elytra. Sayap elytra mengeras bahkan menebal untuk melindungi sepasang sayang di bagian belakang.